Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kausar, NPM 24311066. Sini saya akan menjelaskan tentang keamanan dan perlindungan dalam sistem operasi. Pada kesempatan kali ini, kita harus tahu bahwa sistem operasi bukan hanya berfungsi menjalankan perangkat lunak atau mengatur sumber daya komputer, tapi juga berperan besar dalam menjaga keamanan data dan sistem dari ancaman yang bisa datang kapan saja. Yang pertama, pengertian keamanan dan perlindungan. Keamanan dalam sistem operasi atau security adalah upaya untuk menjaga sistem komputer dari akses yang tidak sah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sedangkan perlindungan atau protection lebih menekankan pada pengaturan hak akses untuk program dan pengguna agar sumber daya komputer tidak disalahgunakan. Jadi, bisa dibilang security melindungi sistem dari ancaman luar seperti hacker, virus, atau malware. Sedangkan protection menjaga dari penyalahgunaan di dalam sistem itu sendiri, misalnya antar pengguna atau antar proses. Yang kedua, tujuan keamanan sistem operasi. Tujuan utama keamanan sistem operasi dapat dijelaskan melalui 3 prinsip dasar yang sering disebut dengan konsep CIA, yaitu kerahasiaan. Yang pertama, kerahasiaan menjaga agar data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, misalnya password, data pribadi, dan dokumen penting tidak boleh dibuka oleh orang lain. Yang kedua, integritas, memastikan bahwa data tidak dapat diubah tanpa izin. Contohnya, jika file sistem diubah oleh virus, maka integritas data menjadi rusak. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan, memastikan sistem selalu bisa digunakan kapanpun dibutuhkan dan tidak terganggu oleh serangan atau kerusakan sistem. 3 prinsip ini menjadi dasar dalam perancangan keamanan berbagai sistem operasi modern. Ketiga, mekanisme dalam keamanan sistem operasi. Untuk menjaga keamanan, sistem operasi menerapkan beberapa mekanisme perlindungan, diantaranya autentifikasi. Ini adalah proses verifikasi identitas pengguna, biasanya dilakukan dengan username dan password, atau cara yang lebih canggih seperti biometrik login, misalnya sidik jari dan pengenalan wajah. Yang kedua, otorisasi. Setelah pengguna berhasil login, sistem menentukan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengguna tersebut. Misalnya, seorang admin boleh mengubah pengaturan sistem, tapi pengguna biasa tidak. Yang ketiga, enkripsi. Enkripsi digunakan untuk mengubah data menjadi kode rahasia agar tidak mudah dibaca oleh pihak lain. Sistem operasi modern seperti Windows dan Mac OS memiliki fitur enkripsi bawaan untuk melindungi file penting. Yang keempat, kontrol akses. Sistem operasi mengatur sistem. Sistem operasi mengatur siapa yang dapat membaca, menulis, dan mengeksekusi suatu file. Misalnya hanya pemilik file yang boleh menghapusnya. Dan yang terakhir yaitu pencatatan aktivitas. Semua aktivitas pengguna dapat dicatat oleh sistem operasi. Log ini berguna untuk melacak apabila terjadi pelanggaran keamanan atau serangan cyber. Baik, kita lanjut ke jenis ancaman keamanan. Selanjutnya, kita juga harus memahami jenis-jenis ancaman yang dapat menyerang sistem operasi, antara lain malware seperti virus, worm, trojan, dan ransomware yang bisa merusak sistem atau mencuri data. Selanjutnya, phishing, teknik manipulasi untuk mendapatkan data pribadi melalui tautan atau email palsu. Dan yang terakhir itu privilege escalation, serangan di mana pengguna biasa mencoba memperoleh hak admin untuk mengendalikan sistem. Oleh karena itu, sistem operasi harus memiliki lapisan keamanan yang kuat untuk menghadapi semua ancaman tersebut. Baik, yang kelima itu contoh fitur keamanan pada sistem operasi. Beberapa contoh nyata bisa kita lihat dari sistem operasi yang sering digunakan sehari-hari. Windows memiliki Windows Defender, Firewall, dan User Account Control atau OAC yang membantu mencegah instalasi program berbahaya. Linux menggunakan sistem izin file yang ketat serta Linux Security Encrypt Linux untuk pengamanan tingkat lanjut. Mac OS memiliki Gatekeeper dan Firewall yang melindungi data dengan inskripsi penuh.
Sedangkan Android dan iOS juga dilengkapi dengan app Permission Control dan Sandboxing agar aplikasi tidak bisa mengakses data pribadi tanpa izin. Yang keenam, upaya perlindungan oleh pengguna. Selain keamanan dari sistem operasi, pengguna juga memegang peran penting. Beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan antara lain: gunakan password yang kuat dan unik untuk setiap akun, selalu update sistem operasi dan aplikasi agar celah keamanan tertutup, gunakan antivirus firewall aktif, dan yang paling penting selalu waspada terhadap tautan atau pesan mencurigakan. Yang terakhir, kesimpulan dari keamanan dan perlindungan sistem operasi bukan hanya tanggung jawab perangkat lunak, tapi juga tentang tanggung jawab kita sebagai pengguna. Sistem operasi sudah dirancang untuk melindungi data dan sumber daya komputer. Namun tanpa kesadaran pengguna, semua perlindungan itu bisa menjadi sia-sia. Dengan memahami keamanan dan perlindungan, kita dapat menjaga sistem tetap aman, data tetap utuh, dan kinerja komputer tetap optimal. Jadi, mari kita gunakan perangkat kita dengan bijak, dan pastikan selalu menjaga keamanan digital di era teknologi yang semakin maju ini. Saya Arif Kausar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.